Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Widyaningrum, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Angkatan 2020, Lokal B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ejaan yang ada di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEB dan 3 jenis paragraf. Daripada penasaran, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, pada pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ejaan kata yang ada di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEB. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu PUEB. PUEB adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ditetapkan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. PUEB merupakan penyempurnaan dari EYD, yang artinya sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih digunakan di dalam PUEB. Dan di dalam PUEB ditambahkan kaidah-kaidah baru untuk lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi di samping saya ini terdapat 5 contoh gambar yang ada di ruang publik yang ejaan katanya itu tidak sesuai dengan PUEB. Apa saja itu? Mari kita lihat. Pada gambar yang pertama ini, di sini terdapat ejaan kata telur. Kira-kira yang benar telur atau telur ya? Ternyata ejaan kata telur ini salah teman-teman. Telur tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, ejaan yang benar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang benarnya itu telur. T-E-L-U-R. Oke teman-teman, jangan sampai salah lagi ya. Selanjutnya, pada gambar yang kedua ini terdapat ejaan kata depo, yang mana ejaan kata depo ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, karena ejaan yang benarnya itu terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu depot, yang mana arti depot ini ialah sebuah rumah kecil untuk tempat berjualan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Selanjutnya, pada gambar ketiga ini terdapat ejaan kata keriting. Menurut teman-teman gimana nih? Yang benar keriting atau keriting? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang benar itu ialah keriting, menggunakan huruf E setelah huruf K. Ingat ya teman-teman, keriting, bukan keriting. Oke? Selanjutnya, pada gambar keempat ini terdapat ejaan kata diharap. Diharap. Kira-kira yang benar itu diharap atau diharap ya? Nah, jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang penulisan di. Yang pertama, penulisan di itu digabung apabila kata di menunjukkan fungsi sebagai kata imbuhan. Dan yang kedua, kata di diikuti dengan pembentuk kata kerja pasif. Dan kata kerja pasif ini bisa diubah menjadi kata kerja aktif. Nah, contohnya aja nih, diharapkan, diharap. Nah, harap itu merupakan kata kerja pasif yang bisa diubah menjadi kata kerja aktif dengan menambahkan imbuhan me. Jadi, mengharap. Dan untuk penulisan di yang dipisah itu apabila kata di menunjukkan sebagai fungsi kata depan. Dan kata di diikuti dengan kata selain kata-kata pembentuk kata kerja pasif. Contohnya aja nih, di rumah. Nah, rumah merupakan kata kerja pasif yang tidak bisa diubah menjadi kata kerja aktif dengan menambahkan imbuhan me. Kalau misalnya rumah ditambahkan dengan imbuhan me, kan jadinya mengrumah, kan itu tidak nyambung. Dan kata di jenis ini bisa diikuti dengan nama tempat, nama orang, atau penunjuk lokasi, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan cara penulisan di yang benar itu gimana? Jangan sampai salah lagi ya. Selanjutnya, pada gambar kelima, terdapat ejaan kata lalu lintas, yang mana dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata gabungan lalu lintas ini salah.
Karena seharusnya lalu lintas ini kata gabungannya terpisah, karena gabungan kata tersebut merupakan kata majmuk ataupun istilah khusus. Selanjutnya yaitu kesalahan ejaan pada kata serapan. Pada gambar pertama ini terdapat ejaan fotokopi, yang mana ejaan kata serapan fotokopi ini tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan kata serapan yang benar dari fotokopi yaitu fotokopi, yang mana kata kopi itu menggunakan huruf C dan huruf I. Yang kedua yaitu ejaan kata serapan kafe, yang mana kata kafe ini merupakan serapan dari bahasa Inggris yang seharusnya ejaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kafe pakai huruf K ya, bukan pakai huruf C. Adapun pada gambar ketiga ini terdapat kata aktivitas. Bentuk ini timbul karena sebagian orang beranggapan bahwa aktivitas berasal dari kata dasar aktif diberi akhiran itas. Padahal, kata aktivitas ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang mana ejaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu aktivitas menggunakan huruf V, bukan huruf F. Selanjutnya pada gambar keempat terdapat kata masjid, yang mana kata masjid ini tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang benar ialah masjid. Karena masjid ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu masjidun. Dan yang terakhir, pada gambar kelima terdapat kata sholat, yang mana kata sholat ini juga tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, karena kata sholat diserap dari bahasa Arab, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan ejaan yang benar itu ialah salat. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh kesalahan ejaan kata yang ada di ruang publik. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu paragraf. Jadi, pengertian paragraf yaitu bagian tulisan atau karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pikiran. Adapun syarat paragraf yaitu memiliki kesatuan pikiran, memiliki kohensi dan koherensi, dan setiap paragraf terdiri dari minimal 3 baris kalimat panjang. Selanjutnya, ada beberapa pengembangan paragraf yang terdiri dari alamiah, dan alamiah ini terbagi lagi menjadi spasial dan kronologis. Kemudian klimaks, analogi, sebab akibat, contoh-contoh, definisi luas, perbandingan dan pertentangan, dan yang terakhir ada klasifikasi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas jenis paragraf. Di sini, saya akan membahas jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu paragraf naratif, deskriptif, dan persuasif. Yang pertama, ada paragraf naratif. Adapun pengertian paragraf naratif yaitu paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana naratif, yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Paragraf naratif bisa dibagi menjadi dua, yaitu paragraf naratif ekspositoris dan sugestif. Adapun ciri paragraf naratif yaitu terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik, serta tidak memiliki kalimat utama secara tetap. Dan contoh paragraf naratif seperti pada gambar di samping, Pak Rudi adalah salah satu guru honorer di Kabupaten Grobogan yang setiap hari mengajar di SDN 1 Karangrejo. Pekerjaan tersebut tetap ia lakukan hingga siang hari. Dari pekerjaannya sebagai guru honorer tersebut, ia hanya mendapatkan balas jasa sebesar Rp500.000 sesuai UMP guru di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya, yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif yaitu paragraf yang berisi penggambaran atau pemaparan dengan jenis, rinci, dan lengkap mengenai suatu hal, baik seseorang, suasana, benda,
tempat, sifat, hewan, maupun tumbuhan tertentu. Adapun ciri paragraf deskriptif yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan ukuran bentuk dan keadaan secara terperinci. Selanjutnya, contoh paragraf deskriptif yaitu seperti pada gambar di samping. Langit Grobogan mulai terang, walau jalan raya sempit, tidak sedikit kendaraan yang memadatinya dan terdengar menderu. Anak sekolah mendominasi jalanan tersebut. Pekerja pun turut meramaikan jalanan dengan terburu-buru. Perlahan, keramaian kendaraan di jalan berkurang hingga siang hari. Meskipun jalanan sempit, namun perpohonan di sekitar jalanan meneduhi pengguna jalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah tipe wacana yang berisi ajakan, bujukan, atau himbauan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan prospek bagus bagi yang meyakini, melaksanakan sesuatu, atau membeli benda tertentu. Kemudian, adapun ciri paragraf persuasif yaitu idenya berasal dari pikiran manusia, harus bisa menimbulkan kepercayaan pembaca, sebisa mungkin menghindari konflik serta memerlukan fakta dan data yang akurat dan faktual sesuai isi paragraf. Dan yang terakhir contoh paragraf persuasif. Seperti pada gambar di samping, slogan Grobogan bersemi sudah, sepatutnya tidak sekedar klaim belaka. Kendaraan bermotor yang bejubel telah merampas udara bersih yang menjadi hak kita sebagai warga Grobogan. Bukan lagi zamannya kita mengambing hitamkan orang lain. Langkah solutifnya, mari semikan tumbuhan hijau di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.